berantakan. Terdampak benar. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana memberikan recovery terhadap kegiatan UKM. Itu yang harus dilakukan karena itu menyangkut hajat Apa Pak? hidup. Kira-kira kalau untuk UKM apa treatmentnya? Kalau Ya menurut Pak treatmentnya Ijaz? kita harus memberikan peningkatan aksesibilitas karena UKM itu yang paling penting itu yang kalau dia ingin dikembangkan, ingin dimajukan itu kan ada 3 aksesibilitas yang harus kita intervensi. Pertama bagaimana dia mempermudah akses untuk meningkatkan produksi. Pasar terutama mungkin. Urutannya itu pasar dulu. Pasar, produksi bisa paralel ya. Itu harus dilakukan supaya dia bisa going concern dalam bisnis UKM-nya. Kemudian yang juga penting penopangnya adalah kebutuhan modal. Jadi bukan modal yang pertama sebenarnya. Ya pasar dulu, produksi, mungkin intervensi teknologi, bantuan peralatan dan sebagainya agar kapasitas produksinya itu bisa memenuhi tuntutan pasar. Kalau pasar kan mungkin bisa stabil karena kebutuhan orang untuk UKM kan rata-rata kan apakah UKM makanan, UKM bahan bangunan, UKM konveksi, pakaian dan sebagainya. Sandang itu sebenarnya kan kebutuhannya relatif dan tumbuh sesuai dengan pertumbuhan penduduk dan sebagainya itu tinggal bagaimana mekanisme pasar. Nah dalam kaitan itu tentu saja kita memberikan dukungan yang penuh ya agar mereka bisa cepat recovery-nya. Berarti kalau Bapak nanti terpilih yang langkah pertama untuk perekonomian Batam ini sendiri Pak? Ya itu dia. Maksudnya di bidang apa? Maksudnya apa? Sektornya. Sektornya. Kalau UKM kan kalau ya tadi yang pertama UKM. Tapi sektornya tetap ya industri lah. Berarti kalau ada pertanyaan pembangunan ekonomi Batam ke depan itu lebih kemana? Apakah industri, pariwisata, ada pedagang jasa, pelabuhan atau apa kan? Dan sebelum-sebelumnya kan sempat ramai industri pariwisata. Jadi industri Pak ya? Iya industri itu karena memang strukturnya dalam. Beda dengan sektor perdagangan pariwisata. Kalau sektor pariwisata, perdagangan itu sektornya kan dia memang lebar tapi tidak dalam. Pengertian struktur yang dalam itu begini. Struktur yang dalam itu karena faktor-faktor penunjangnya itu banyak. Ada rantai pasok. Rantai pasoknya itu dalam. Dia butuh persiapan lahan, tapak, ya, butuh pabrik, butuh mesin peralatan, butuh bahan baku yang terorganisir dengan baik, butuh tenaga kerja, butuh skill. Nah, itu yang dikatakan strukturnya dalam. Dan dia punya daya dorong, daya dukung terhadap apa namanya value chain ya. Peningkatan rantai nilai yang lebih dalam rangka menunjang kegiatan ekonomi. Tapi kalau sektor perdagangan, sektor pariwisata itu dia bisa cepat. Yang penting dia iklimnya kondusif, ekonomi stabil, itu cepat. Misalnya pada saat kita pulih saja, ya pandemik selesai. Ya tinggal tunggu aja itu ferry Singapura Batam pasti kembali normal. Hotel-hotel pasti penuh kembali. Artinya kalau ini mungkin kan kemarin kan kita berapa kali Pak di sesi podcast kita itu kan kita sering ngobrolin dengan industri pariwisata dan jasa pariwisata. Belakangan banyak yang pengen ngobrol di podcast ngomongin pariwisata. Terus kemarin pelaku industri pariwisata kan sempat ngadep ke Pak Wali dan agar minta diberikan relaksasi terkait dengan dibukanya Singapura ke Batam. Gitu. Kalau dengan kondisi pandemi ini menurut Pak Ijaz pariwisata kira-kira bisa diapakan Pak? Maksudnya bisa di treatment apa? Ya ini saya yakin banyak karena di Batam kan kalau ngomong Batam kan cross border. Kemarin kunjungan wisatawan kan terbesar kedua malah udah mengalahkan Jakarta, Bali terus. Nah, kira-kira dengan kondisi ini pandemi seperti ini pariwisata bisa di treatment apa Pak? Kalau menurut Pak Ijaz? Kalau di era pandemik itu kan banyak hambatannya. Banyak constraint-nya ya. Ya kita kan bagaimanapun kan harus mengikuti protokol semua. Orang mau ke karaoke ya pakai protokol gitu ya. Mau kemana lagi itu di hotel kan juga semua ikut aturan protokol. Dan yang kedua orang juga pada masih takut untuk berkunjung, apalagi menggunakan jasa pesawat. Ada ketentuan, ada rapid test segala macam.
setelah di rapid test nanti reaktif juga nanti jadi harus masuk karantina dan sebagainya. Jadi banyak constraint-nya. Nah, kalau tatkala pandemik itu berakhir, misalnya asumsinya itu kita sudah normal, bukan new normal ya. Ya insya Allah saya yakin pariwisata cepat recovery. Kalau adanya relaksasi yaitu untuk mempercepat, meningkatkan, mendorong itu tanpa ada pandemik pun kita harus lakukan itu. Berarti Bapak setuju aja kalau restoran dibuka, anak-anak kembali nongkrong gitu. Ya makanya kita lihat dulu situasinya bagaimana. Kalau memang pada saat pemerintah masih mengatakan bahwa sekarang masih pandemik, wajib menerapkan protokol, ya ikuti protokolnya. Kan sudah jelas ketentuannya. Kan begitu? Jadi tidak serta-merta kita mengatakan demi bangkitnya pariwisata, demi bangkitnya ekonomi buka semuanya. Buka semua kan tidak. Itu tidak buka, bijak. tapi jadi kalau dugem nih pakai masker. Ya, jadi nggak perlu pakai dandan, ini nggak perlu. Nggak perlu ya, Harus. lebih hemat sih. Dan sebenarnya. itu betul-betul harus disiplin gitu loh. Karena risikonya juga ada kan. Iya, karena di Batam kan banyak hiburan malam Pak. Iya, itu dia. Itu dia tuh. Itu yang harus dilakukan. Iya. Kalau untuk yang investor sendiri Pak di Batam itu. Nah, ini penting nih ya. Iya. Karena kepala BP dan wali kota ini kan tantangannya menarik investor. Kalau Batam sangat identik dengan industri, bagaimana menarik itu Pak? Iya, memang. Gimana Pak? Kalau dengan kondisi Batam ini kan Batam ini berbeda dengan daerah lain. Jadi kalau kita membandingkan dengan di Indonesia nggak bisa. Apple to apple nggak bisa. Kita Batam bandingkan dengan Medan gitu nggak bisa. Iya, memang bandingkan betul. dengan Jakarta, dengan Jawa, dengan Surabaya nggak bisa. Karena daerah-daerah tersebut punya karakteristik mereka punya sumber daya alam. Industri yang dikembangkan pun industri yang berbasis sumber daya alam. Betul. Di samping juga ada industri-industri yang footloose yang relokasi. Kalau Batam kan hampir 90% mungkin industrinya relokasi. Artinya tahu nggak nih relokasi nih? Itu makanan apa? Ya, Makanan apa? Taunya makanan. Ya kan? Apa Pak? Industri relokasi itu maksudnya industri-industri yang ada di sini adalah industri yang sudah ada di negara asalnya. Dipindah. Dia ingin tempat pengolahan di sini. Ada yang pengolahan komponen, ada yang perakitan dan sebagainya. Namanya relokasi untuk mendekatkan kepada pasar, untuk mendekatkan kepada ini. Kemudian juga untuk mempertimbangkan bahwa kawasan ini atraktif, murah kalau dia memproduksi. Itu aja. Tapi kalau untuk menarik itu gimmicknya apa? Ya makanya untuk menarik itu Batam harus dibikin murah, low cost. Gimana murah Pak? Sedangkan UMK kita aja di Batam Iya, juga. termasuk tinggi di Indonesia. Jadi mengukurnya itu kan bukan UMK. Nah, ANSI. diluruskan. Oke. Banyak faktor-faktor yang menentukan cost itu kan bukan hanya UMK. Sewa lahan. Kalau UMK-nya itu bagus, rakyat kita kan tambah sejahtera, tapi kita harus bisa menekan cost yang lain. Nah masalahnya ini meskipun UMK-nya kita tinggi, 1 bulan nggak cukup Pak. Ya itu dia, makanya cost yang lain harus kita stabilisasi. Itulah peranan banyak pihak. Jadi nggak bisa diurus sendiri loh Batam ini. Jadi apa Pak? Kira-kira apa aja contoh yang murah? Maksudnya apa yang mau dibikin murah? Gitu? Ya, yang harus dibikin murah itu yang pertama adalah yang terkait dengan berdirinya sebuah industri. Misalnya, tatkala mereka bangun pabrik di Batam, mestinya biaya membangun pabrik di Batam itu harus lebih murah ataupun sama dengan daerah-daerah strategis lain dibandingkan dengan Johor, di Vietnam, China, Shenzhen dan sebagainya. Kalau ternyata biaya bangun pabrik di sini, sewa pabrik di sini lebih mahal, ya orang nggak mau ke sini, investor nggak mau ke sini. Pastilah. Dan saat ini kondisinya seperti itu Pak, lebih mahal ya? Itulah yang kita rasakan mungkin yang oleh dunia usaha. Oke. Jadi faktor penentu itu ya mungkin lahan. Saya pernah sampaikan ini waktu saya masih kepala dinas, waktu tahun 2012. Saya ingat persis Ketua Dewan Kawasan masih Pak Gubernur Pak Sani, Pak Mustafa Ketua Otorita dan Pak Dahlan Wali Kota. Waktu itu dipanggil, saya mendampingi Pak Dahlan, Pak Wali Kota waktu itu. Pak Gubernur nanyakan kenapa kok trennya kita menurun, serba menurun, ekspor menurun, industri menurun. Saya tidak mau cerita bagaimana jawaban Pak Mus dari Otorita, tapi pada saat tanya ke Pak Dahlan, saya yang diminta menjawab. Saya bilang kan memang faktornya kan Batam tuh kita cermati fakta dan datanya bahwa harga lahan itu
sulit didapatkan para investor karena lahan kan sudah banyak dikuasai. Iya. Kalau mereka mau beli lahan tidak ada lagi di otorita Batam, yang ada tuh di pihak-pihak ketiga. Itu kan cost-nya mahal. Itu salah satu. Aspek-aspek lain masih banyak. Pelabuhan juga termasuk. Kita tidak punya direct pelabuhan yang direct ke negara tujuan ekspor. Kemudian dari negara yang mengekspor kita mengimpor bahan baku juga tidak ada. Semua double handling lewat Singapura. Jadi cost-nya pasti lebih mahal dari kawasan strategis lain. Nah, ini kan bukan kerja sebentar, ini kan harus betul-betul kerja yang berproses gitu. Tapi diselesaikan gitu. Termasuk itu untuk menurunkan cost. Intinya cost. Batam itu mahal. Harus dimurahkan. Pajak. Ya pajak sudah dimurahkan kan. Pajak dari dulu, dari zaman Batam Bonded Zone pada saat membangun Batam Bonded Warehouse, kemudian Bonded Zone, Bonded Zone Plus, dulu sangat murah. Hanya dengan peraturan Menteri Keuangan PMK 825 aja lu gak ada undang-undang di sini. Bisa efektif kok. Hanya dengan satu peraturan 825, murah dulu. Semua serba murah. Pajak juga nggak dipungut, tata niaga nggak berlaku waktu itu. Nah, itu yang mungkin dirasakan Batam. Jadi nanti kalau Pak Ijazzy jadi wali kota, Batam ini mau dibikin murah. Kira-kira gitu Pak? Harus dilakukan itu. Masalah bisa tidaknya itu kan upaya, dan itu tidak bisa dikerjakan oleh wali kota sendiri. Kuliner bisa nggak Pak dibikin murah? Anita enak. Sembako gitu Pak. Tidak bisa itu sembako yang penting ya buat mak-mak. Untuk diketahui kegiatan itu tidak bisa dilakukan oleh wali kota sendiri, oleh Pemko sendiri. Harus semua stakeholders. Jadi multi stakeholders harus memiliki visi yang sama. Langkah harus yang kompak ya. Kompak. Jangan yang ini dibikin murah tapi di sini malah memanfaatkan jadi ngambil ini. Iya, itu dia. Sebenarnya ngomong sama Pak Ahmad, ini kayak kita flashback gitu. Iya betul. Beliau memang terlibat juga dalam Pak Dahlan, mengembangkan Batam waktu itu. Jadi teman-teman Tribunus kira-kira layak nggak jadi wali kota? Nah, kira-kira bisa menilai sendiri. Karena alhamdulillah saya mengalami pada saat Batam itu masih berstatus bonded zone. Tahun 97 saat resesi ekonomi tahun 98 saya ada di Batam. Waktu itu dolar Singapura itu tahun 97 saya ingat itu baru sekitar 2.800. Iya, itu yang paling saya ingat Pak. Iya. Itu saya rasakan itu. Iya kan. 2000. Iya. Tahun 2000 masih ya sekitar itulah. Ya, mulai naik tuh 99 udah mulai naik. Ya, dulu kan murah. Sekarang kan udah 10.000 lebih kan? Iya. Dulu dolar Singapura itu cuman 2.800. Dulu ke Singapura masih murah. Iya, makanya dulu kalau saya di Jogja Pak. Iya. Kalau dengar punya teman-teman di Batam tuh rata-rata kaya-kaya. Iya, karena kurs sekarang nggak ada yang karena kurs itu murah, makanya dulu buah-buahan murah. Beli sangkis, beli anggur murah. Ya kita beli pakai kotak-kotak itu aja dulu kan, karena murah kan. Karena kebetulan dolar juga murah saat itu. Jadi prosesnya saya alami lah. Dari mulai saya staf juga di sini gitulah. Sampai saya kepala seksi, kepala bidang, kepala subdinas, sampai kepala dinas gitu. Pernah di staf itu juga kan Pak? Staf ahli. Terakhir kan sebelum ke Riau kan? Iya. Pak Ijazzy kan pernah jadi staf ahli wali kota Batam bidang tata kota, transportasi massa dan teknologi informasi. Iya. Kalau menurut Bapak sekarang di Batam ini sistem transportasinya gimana?